Pemirsa, bentrok antara karyawan perusahaan sawit dengan polisi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Sejumlah mobil aparat kepolisian dihancurkan oleh massa, sementara sejumlah pekerja termasuk anak-anak dilaporkan terluka. Bentrokan terjadi pada Sabtu sore antara karyawan perusahaan sawit dan aparat kepolisian di Desa Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bentrokan juga diwarnai aksi perusakan mobil dan motor milik polisi. Sempat terjadi negosiasi namun tidak membuahkan hasil. Aksi pendemo bahkan semakin memanas setelah aparat menembakkan gas air mata yang kemudian dibalas dengan lemparan batu. Kericuhan diduga dipicu akibat masa pendemo yang menuntut hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan. 4 pekerja termasuk anak-anak dilaporkan terluka akibat peluru karet. Jadi kami mulai melakukan aksi mogok damai pada tanggal 1 Agustus sampai hari ini tidak terjadi tindakan anarkis apapun. Kami masih bisa menjaga situasi kondusif sampai pada jam 3 sore tadi ada upaya penjemputan paksa dan buka paksa dari pihak Polres Bengkayang dan menggunakan aparat oknum-oknum Brimob untuk menyerang kami. Pihak Polda Kalimantan Barat menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kericuhan antara pendemo dan polisi tersebut. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yudiar, iNews melaporkan. Ratusan warga Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa dengan memblokade akses ruas jalan hingga membakar ban bekas di tengah jalan. Ya, hal itu dilakukan sebagai bentuk protes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Inilah aksi warga kampung Cicatih, Sukabumi, Jawa Barat yang turun ke jalan dengan menutup akses jalan antar desa. Warga menutup jalan dengan menanam sejumlah pohon pisang dan membakar ban bekas di tengah jembatan. Aksi ini dilakukan lantaran kesal dengan kondisi jalan yang sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Warga pun sudah sering mengajukan perbaikan jalan namun tidak ditanggapi pemerintah. Untuk perbaikan jalan, Pak, karena jalan ini udah lama tidak ada perbaikan. Udah lama banget, Pak. Jadi sering kejadian orang-orang jatuh di sini, Pak, akibat jalan rusak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memperbaiki jalan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Lebih dari 1 hektar lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Kebakaran lahan diduga akibat musim panas dan cuaca ekstrim. Satu hektar lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Tim gabungan yang berupaya memadamkan api sempat kewalahan. Selain cuaca panas dan angin kencang, tim gabungan terkendala kabut asap pekat akibat kebakaran sehingga mengganggu pernafasan dan penglihatan. Jauhnya lokasi kebakaran dari sumber air juga menambah hambatan para petugas. Karena ini rumputan udah mulai mengering dan ini sangat tebal ini bahan anunya ini Gambutnya ya? Iya. Ini kabut asap juga mengganggu nih, Pak? Ya kemungkinan nanti kalau memang mengganggu ini. Ini saat ini waktu pemadaman? Iya, sangat mengganggu dan panas sekali ini. Panas kondisinya? Iya. Namun proses pemadaman terus dilakukan karena kebakaran lahan terus meluas. Hingga kini 1 hektar lahan termasuk sebagian kebun sawit milik warga ludes terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kebakaran lahan yang semakin meluas, kabut asap mulai mengepung kawasan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. Masyarakat sekitar pun khawatir bahwa kepulan asap ini mengganggu aktivitas mereka. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mulai membuat khawatir warga sekitar. Pasalnya, kebakaran terus terjadi dan semakin meluas, hingga kabut asap mengepung permukiman warga. Selain itu, lokasi kebakaran yang terletak tidak jauh dari ruas jalan tol Trans Sumatera menambah kekhawatiran. Hal ini terjadi lantaran kepulan asap mengurangi jarak pandang para pengguna jalan. Lokasi kebakaran yang tak mudah diakses, serta sumber air yang sulit didapatkan, membuat petugas kewalahan memadamkan api.
Ditambah angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat ke titik lain. Melihat kondisi ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan turun tangan membantu pemadaman. Dari data sementara, 131 hektar lahan sudah terbakar hingga saat ini dan mengakibatkan 3 kecamatan menjadi daerah rawan kebakaran. Di sisi sebelah kiri jalan, itu api. Sebelah kanan juga api. Nggak bisa kita tembus. Karena ada pagar, ada sungai, ada parit. Susah. Yang paling efektif hanya menggunakan waterbombing. Ya, titik api itu juga sulit. Jadi kuncinya cuma satu. Masyarakat harus sadar, jangan membuat api. Semua pihak diharapkan lebih sadar untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Selain itu, kepolisian juga berjanji akan menindak tegas pelaku pembakaran. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pemuda dari 2 kelompok yang hendak tawuran di Tasikmalaya, Jawa Barat diamankan oleh tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Mereka disergap polisi setelah adanya laporan dari masyarakat. Belasan remaja yang diduga berasal dari kelompok geng motor berhasil diamankan tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Mereka diamankan di Jalan Bumi Resik Panglayungan, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat karena aksi geng motor ini kerap membuat masyarakat resah dan diduga mereka akan melakukan tawuran dengan kelompok lainnya. Belasan remaja ini kemudian diamankan ke Makopolres Tasikmalaya Kota untuk pembinaan dan pendataan. Terima laporan dari masyarakat bahwa di BRP ada keributan. Kemudian kami cek ke lokasi dan di BRP tersebut terdapat sekelompok pemuda yang masih nongkrong, dan setelah kami datang mereka melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran dan kami mengamankan 12 orang pemuda dan 8 unit R2. Selain mengamankan belasan remaja, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-surat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR memperluas area pencarian 3 penumpang kapal berbuatan bahan material bangunan yang masih hilang di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu dini hari lalu. Tim SAR memperluas area pencarian 3 penumpang kapal bermuatan bahan material bangunan yang masih hilang di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu dini hari lalu. Perluasan pencarian hingga 150 nautical mile. Fokus pencarian berlokasi di titik awal kapal tenggelam dan juga perhitungan cuaca dari BMKG. Tim SAR mengerahkan 50 personel gabungan dalam pencarian 3 penumpang KM Dewi Nur 1. Pencarian difokuskan di titik awal lokasi kejadian dengan cuaca, sehingga kita harus melakukan pencarian di beberapa sektor. Kemudian kita juga sudah melibatkan para nelayan melalui pemapelan, kemudian seluruh kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Teluk Jakarta sudah diinformasikan. Apabila melihat ataupun menemukan keberadaan dari 3 orang korban tersebut agar menginformasikan kepada posko Basarnas untuk kita evakuasi. KM Dewi Nur 1 dilaporkan kecelakaan di sekitar Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas Animal Rescue mengevakuasi seekor ular piton yang ditemukan dalam kandang ayam warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Ular sepanjang 5,5 meter itu ditemukan dalam kandang dalam kondisi perut membuncit usai memangsa seekor ayam. Inilah aksi tim Animal Rescue Mamuju saat menangkap seekor ular piton dari dalam kandang ayam milik warga di Simboro, Kabupaten Mamuju. Meski sangat berhati-hati, petugas tampak tidak menemui kendala hingga saat mengamankan ular sepanjang 5,5 meter itu, sebab ular kesulitan bergerak akibat kekenyangan usai memangsa ayam ternak di dalam kandang.
Setelah tertangkap, ular lalu dievakuasi ke kantor Damkar Mamuju untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini, ular tersebut belum dimasukkan dalam boks penanganan lantaran masih menunggu ayam yang dimangsa ular tersebut dimuntahkan kembali agar selanjutnya bisa dikembalikan ke habitatnya. Iya, ularnya dievakuasi dari kandang. Jadi ularnya itu belum sempat keluar setelah menelan satu ekor ayam jago. Ularnya tetap di kandang. Selanjutnya ular piton ini akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional di Yogyakarta keracunan makanan saat kegiatan outbound. Dalam outbound, peserta mendapat makan siang berupa nasi dengan lauk ayam serta bakmi. Sebanyak 96 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta keracunan makanan saat mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan ini berlangsung di Akademi Angkatan Udara Denhanut 474 Kopasgat Adi Sucipto dan di Batalion Mekanis 403 Yogyakarta. Korban langsung dibawa ke sejumlah rumah sakit dan juga klinik terdekat. Dalam outbound, peserta mendapat makan siang berupa nasi dengan lauk ayam serta bakmi. Maka terdapat 96 mahasiswa mengalami sakit perut, mual, dan muntah. Dengan kerjasama antara Batalion Yunmek 403, UPN Veteran Yogyakarta, serta PNI, maka anak-anak kita, mahasiswa tersebut yang sakit langsung bisa ditangani. Mahasiswa yang membaik telah dipulangkan, namun 4 lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan atlet pebasket dan juga ofisial tim nasional Kanada tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Ya, pemirsa, datang dengan pesawat charter, tim nasional Kanada menjadi negara pertama yang tiba di tanah air. Timnas Kanada membawa 20 pemain dan juga 17 official team. Namun, bintang NBA yang juara musim lalu, Jamal Murray, tidak termasuk dalam pembukaan. Di ajang kejuaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023, Timnas Kanada akan menghadapi Prancis pada tanggal 25 Agustus 2023 di Indonesia, di Arena Indonesia, Senayan, Jakarta. Dan selanjutnya, Kanada bertemu dengan Lebanon, serta 2 hari berikutnya akan berjumpa dengan Latvia. Bersama Prancis, Lebanon, dan juga Latvia, Kanada berada di grup H. Ya, Yasmin, memang ini Kanada itu pertama kali datang ke Indonesia dan lebih awal karena katanya pengen menjumpai fans dan juga pengen ketemu sama orang-orang di Indonesia duluan gitu. Iya, benar sekali, dan ini juga Bre ya, ini menjadi momen bagi para basket lovers Indonesia ya. Betul. Untuk bisa berjumpa dengan sang superstar, sang idolanya begitu ya dalam gelaran FIBA ini.